Halo semua, selamat malam. Kali ini malam-malam kita kumpul semua sama-sama belajar. Jadi jangan kalau yang biasanya malam ada jadwal nonton-nonton drakor nih kita lewat dulu ya. Hari ini kita kumpul bareng, kita belajar sama-sama mau eksplorasi Kukidu nih ada apa aja dan ternyata tuh banyak sekali hal-hal yang semestinya kita harus lebih banyak eksplor ya. Mungkin selama ini kita hanya tahu Kukidu itu adalah platform resep yang terlengkap di seluruh dunia karena sampai saat ini masih ada sekitar 85.000 resep yang sudah disimpan di perpustakaan Kukidu atau di Kukidu platform. Dan nggak mungkin resep sebanyak itu akan kita masak dalam 1 tahun ya. Dan kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu juga baru bergabung pertama kali, eh, saya mau tahu di sini mungkin bisa tulis di chat siapa yang baru umur Thermomix-nya di rumah. Jadi Thermomix-nya udah ada di rumah dan umurnya baru 1 bulan, maksimal 1 bulan. Mungkin bisa chat. Nah, siapa yang umur Thermomix-nya di rumah baru 1 bulan? Wah, saya katanya. Wah, tunjuk tangan saya. Saya. Wah. Nah, wah banyak ya. Yang baru berarti masih baru banget nih. Wah, banyak sekali. Iya. Wah, ini banyak sekali yang tunjuk tangan ya. Saya. Nah, sekarang yang umur Thermomix-nya di rumah lebih dari 1 bulan, jadi katakanlah 2 bulan. Nah, siapa nih yang umur boleh tulis dua? Nah, boleh tulis dua. Kalau yang umur Thermomix-nya di rumah sudah lebih dari 1 bulan, katakan udah 2 bulan atau lebih bisa tulis dua. Nah, siapa di sini yang tulis dua? Ayo, boleh di chat, boleh chat. Ya, oke. Wah, banyak juga ya. Yang lebih dari dua banyak. Oh, ada yang 15 bulan. Waduh, banyak sekali. Ya, oke. Wah, terima kasih nih. Nah, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 8 bulan. Wah, terima kasih nih ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua nih. Eh, Bervariasi ya umur Thermomix-nya di rumah. Bahkan mungkin ada yang sudah membayar Thermomix, tapi Thermomix-nya masih on the way ya. Nah, kalau yang masih on the way nih, ini adalah kesempatan baik untuk kita belajar sama-sama. Jadi nanti ketika udah sampai, udah nggak asing lagi dengan Kukidu. Saya nggak mau panjang lebar. Ayo kita sekarang, teman-teman, saya mau ingetin sekali lagi, apakah ada selain handphone, ada laptop yang bisa juga digunakan, bisa join juga. Jadi kita bisa sama-sama interaktif ya, sama-sama coba. Saya akan usaha supaya tidak terlalu cepat, jadi teman-teman juga bisa ikutin gitu sama-sama. Oke, saya mau share dulu. Jadi hari ini mata pelajarannya apa nih hari ini? Ya, mata pelajarannya adalah kita akan belajar mengenai personalized setting atau kita personalisasi. Kita juga mau belajar tentang artikel-artikel yang ada di Kukidu. Juga ada tutorial, ada membuat menu mingguan. Kita juga mau belajar gimana sih caranya kita menulis resep dan menyimpan resep-resep kita di platform Kukidu. Bisa loh teman-teman ya. Jadi nggak hanya kita download resep aja, tapi resep kita pun bisa tersimpan di Kukidu. Oke, nah yang perlu teman-teman ketahui dulu, yang pertama adalah teman-teman harus tahu atau Bapak Ibu harus tahu bahwa Kukidu dan mesin Thermomix kita itu selalu ada pembaruan software. Nah, pembaruan software ini itu ada dua cara. Yang satu adalah over the air atau yang bisa dibilang OTA. Nah, pembaruan software OTA ini biasanya untuk memperbaiki kinerja perangkat TM6 ya. Jadi untuk memperbaiki kinerja perangkat mesin. Nah, tentunya biasanya kalau Bapak Ibu punya mesin Thermomix nih, begitu dinyalakan suka ada notifikasi seperti ini yang ada di layar di gambar yang sebelah kiri. Nah, kalau ada notifikasi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah update, ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa harus ada sinyal WiFi yang kuat, ya, untuk supaya Thermomix TM6 ini terus bisa update, ya, karena TM6 ini ada built-in WiFi di dalamnya.
Dan pastikan bahwa aliran listriknya ketika melakukan update itu nggak berhenti tiba-tiba atau nggak mati listrik ya. Karena kalau itu terjadi, bisa jadi update-nya tidak sempurna. Jadi kalau yang pembaruan over the air ini adalah untuk memperbaiki bugs atau kinerja mesin supaya lebih baik. Yang kedua, bentar saya harus stop sharing dulu karena ada garis-garis. Bentar ya, saya stop sharing. Saya sharing lagi. Oke, yang kedua itu adalah pembaruan fitur melalui Cookie-Do server. Apa bedanya? Pembaruan fitur ini adalah untuk menambahkan fitur-fitur baru atau menyempurnakan fitur-fitur yang sudah ada di Cookie-Do. Oleh sebab itu perlu Cookie-Do server dan perlu Cookie-Do account. Nah, biasanya kalau ada pembaruan gini, terkadang mesin itu suka jadi logout dari akun Cookie-Do yang sudah tersambung di mesin yang diupdate ya. Jadi kalau setelah selesai mengupdate, kadang-kadang kalau mesinnya itu logout dari akunnya ya kita tinggal sign in lagi. Ya, jadi kenapa kita harus pastikan bahwa akun Cookie-Do kita itu selalu aktif atau selalu ada ya, walaupun misalnya nih akun Cookie-Do-nya teman-teman nih nggak diperpanjang, udah habis masa berlakunya, tapi masih ada akunnya, itu tetap bisa terupdate ya, terupdate fitur-fiturnya ya. Tetapi kalau akunnya tidak diperpanjang atau masa berlakunya sudah habis, tentunya ada hal-hal yang teman-teman tidak bisa lakukan kalau lain dengan kalau akunnya aktif ya. Aktif dalam arti langganan berbayar atau dalam masa trial, masa gratis, masa percobaan gratis ya. Sudah pasti akan terupdate ya. Fitur-fitur ini seperti contohnya fitur Pillar, ada fitur Created Recipe, ada fitur Scaled Recipe yang paling baru ya. Nah, itu membutuhkan update dari Cookie-Do server dan pastinya membutuhkan akun Cookie-Do yang aktif ya. Oke, baik, selanjutnya adalah nah, ini yang harus saya ingetin nih ke teman-teman ya. Kalau teman-teman buka di laptopnya teman-teman nih, kalau yang sekarang pakai 2 device, itu bisa dibuka laptopnya, klik cookie-do.international. Perlu diperhatikan cookie-do.international ya. Nah, di dalam cookie-do.international itu kalau kita masuk pasti tampilan awalnya seperti ini, betul kan ya? Tampilan awalnya pasti akan seperti ini. Dan cookie-do internasional ini sudah bisa ada pilihan 7 bahasa, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Tetapi perlu diingat bahwa pilihan 7 bahasa ini adalah bahasa tampilan atau interface language. Artinya bahasanya akan berubah untuk supaya kita lebih mudah mengoperasikan. Tetapi perlu diingat juga bahwa bahasa yang kita pilih ini karena hanya untuk pilihan pengoperasian seperti membuat menu mingguan, untuk eksplorasi, untuk mencari resep seperti itu. Kita juga perlu ingat bahwa website ini namanya cookie-do.international, artinya ada negara-negara lain yang juga ikut di dalam website ini. Artinya dari resep-resep dari negara-negara lain. Oleh sebab itu, resep-resep dalam bahasa internasional lainnya seperti misalnya resep bahasa Chinese atau di dalam bahasa Prancis atau di dalam bahasa Itali, itu dia tetap akan ditampilkan seperti bahasa aslinya. Ya, jadi makanya kadang-kadang kita bingung, mungkin ada customer yang bingung atau advisor juga mendapat pertanyaan dari customer, kenapa ya saya udah pilih ke bahasa Indonesia, tapi kalau saya pilih resep selalu keluarnya kok ada yang bahasa Prancis, ada yang bahasa Yunani mungkin gitu ya, atau ada yang bahasa Itali. Kenapa begitu ya? Karena pilihan bahasa ini hanya digunakan untuk interface atau untuk memudahkan kita mengoperasikan website Cookie-Do ini. Jadi bukan untuk translating recipe. Jadi teman-teman sekarang sudah paham ya bedanya. Karena untuk sementara ini memang auto translation itu belum tersedia di Cookie-Do ya, belum tersedia. Mungkin nanti ke depannya kita nggak tahu apakah pihak Cookie-Do pusat juga sedang berinovasi ya untuk mentranslate resep-resepnya juga.
Jadi untuk sementara ini kalau memang teman-teman ingin misalnya memasak spaghetti. Nah, ini saya harus unshare lagi, sorry karena ini ada garis-garis ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau masak spaghetti aglio olio, biasanya yang keluar di handphone, di gadget kita di handphone atau di laptop itu bahasanya bahasa Itali. Dan di mesin itu juga keluarnya bahasa Itali. Ini pasti sering sekali dialami oleh teman-teman customer maupun advisor. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita menggunakan aplikasi translation, bisa pakai Google Translate atau aplikasi translator lainnya yang teman-teman bisa gunakan di gadget kita, baik di laptop atau di handphone. Nah, jadi itu bisa diterjemahkan ya, ditranslate. Tapi perlu diingat, resep yang sudah ditranslate di handphone atau di laptop itu tidak akan muncul di mesin. Saya ulangi, jadi resep yang kita translate di handphone tidak akan muncul di mesin. Artinya yang muncul di mesin tetap dengan bahasa aslinya. Ya, karena sekali lagi mesin Thermomix kita ini bukan mesin translator gitu. Dia adalah robot memasak, jadi bukan mesin translator. Jadi kalau mau masak gimana dong? Kalau mau masak ya harus pakai dua device jadinya. Yang satu adalah resep yang sudah ditranslate, let's say menggunakan Google Translate di handphone kita, sambil mencocokkan guided cooking yang ada di mesin. Jadi guided cooking yang ada di mesin ini tetap dengan bahasa aslinya, seperti kayak mau masak tadi aglio olio dengan bahasa Itali. Nah, di sini sudah dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang menggunakan Google Translate seperti itu. Jadi saya harap ini teman-teman advisor juga teman-teman customer, Bapak Ibu memahami bahwa kenapa kadang-kadang kita selalu ketika walaupun kita pilih bahasa Indonesia tetap keluarnya adalah keluar bahasa asli dari resep tersebut ya, seperti bahasa-bahasa lainnya, bahasa internasional lainnya. Jadi begitu. Nah, untuk selanjutnya ini saya harap udah paham ya, teman-teman semua udah paham ya kenapa ada resep dengan bahasa aslinya. Nah, untuk selanjutnya ini saya terangkan sedikit mengenai membership. Jadi kalau untuk teman-teman para pengguna Thermomix yang sudah berjalan 2 bulan mungkin sudah paham, sudah dijelaskan oleh advisor. Tapi untuk yang baru-baru seperti yang baru 1 bulan atau bahkan yang Thermomix-nya belum datang, belum unboxing, nah ini saya perlu jelaskan sebelumnya ya. Jadi satu alamat email hanya bisa digunakan untuk mendaftar satu Kukidu. Satu alamat email hanya bisa digunakan untuk satu Kukidu, ya. Jadi nggak boleh tuh satu account dua email emailnya beda-beda ya. Kita satu account satu email ya. Dan pada saat kita pertama kali mendaftar itu mendaftar lewat website. Ya, kita mendaftar lewat website atau mendaftar lewat Kukidu Apps. Sekarang ada Kukidu Apps. Kita bisa mendaftar lewat situ. Kita masukkan email yang aktif ya dan passwordnya. Nah, ketika Bapak Ibu ada unboxing, biasanya dibantu oleh teman-teman advisor untuk menuliskan email dan passwordnya di buku supaya kita nggak lupa ya. Nah, pada saat kita pertama kali mendaftar itu sudah otomatis mendapatkan 30 hari masa keanggotaan gratis ya. Nah, tapi ada pertanyaan nih. Kok saya udah beli, saya udah daftar, Thermomix saya udah sampai. Terus saya lihat, saya cek lagi di akun Kukidunya, kok masih 1 bulan ya, nggak ada ekstra 6 bulan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi penambahan ekstra 6 bulan masa percobaan itu bisa terjadi kalau mesin Thermomix yang Bapak Ibu itu sudah link atau Bapak Ibu sudah memasukkan akun Kukidu Bapak Ibu lewat mesin di rumah Bapak Ibu dan tersambung atau sinkron dengan akun Kukidu. Ya, baru tambahan 6 bulan masa percobaan itu berlaku di akun kita. Ya, tapi ini juga perlu diingat bahwa mesin yang mendapatkan ekstra 6 bulan masa percobaan itu adalah mesin yang benar-benar brand new atau yang benar-benar baru keluar dari
kantornya Thermomix, ya. Belum pernah dimasukkan atau belum pernah tersambung dengan akun Kukidu yang lain. Kalau mesinnya sudah pernah tersambung sama akun Kukidu yang lain, itu ketika kita memasukkan akun kita ke mesin tersebut, tidak akan mendapatkan 6 bulan gratis masa percobaan. Ya, jadi harus benar-benar mesin yang benar-benar baru nih, gres gitu ya, dari kantornya Thermomix. Baru unboxing, belum pernah link sama akun manapun. Nah, itu ketika kita masukkan akun kita, email kita, password kita, dia otomatis tersambung dengan akun Kukidu kita dan akan mendapat 6 bulan masa percobaan gratis, ya. Jadi ini supaya nggak ada salah paham. Wah, kenapa nih aku kok nggak dapat 6 bulan gratis nih. Nah, harus dicek apakah mesin itu pernah link dengan akun Kukidu yang lain sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, saya juga mau share sedikit. Kalau teman-teman masuk ke akun Kukidu-nya teman-teman ya, di situ ada My Device atau kita bisa ngecek di sini My Device nih ada berapa sih mesin yang tersambung di akun Kukidu ya. Nah, untuk menghubungkan TM6, untuk menghubungkan perangkat mesin TM6 masuk ke akun Kukidu, itu tidak perlu kita add device. Ini kan ada tombol add device ya, kita nggak perlu klik ini. Karena apa? Karena secara otomatis mesin TM6 itu dia akan mencari sinyal karena ada Wi-Fi-nya kan. Asal Wi-Fi-nya kuat, dia akan mencari dan dia akan tersinkron secara otomatis di account Kukidu kita ya. Nah, lalu kalau gitu mungkin ada beberapa customer yang atau pengguna Thermomix yang juga punya mesin TM5 ya. Bahkan ada yang masih punya mesin TM31. Nah, kalau ada yang masih punya mesin TM5 itu sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau ditambahkan ke account Kukidu Bapak Ibu. Caranya apa? Caranya dengan mengklik tombol add device ini lalu memasukkan nomor seri cookie-nya. Ya, kalau yang punya TM5 pasti tahu ya. Jadi menambahkan diklik add device lalu menambahkan nomor seri cookie-nya. Nah, ini perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu. Satu akun Kukidu itu bisa dipakai oleh 5 mesin. Ya, satu akun Kukidu bisa dipakai oleh 5 mesin atau bisa terhubung dengan 5 mesin. Jadi kalau seumpama saya punya akun Kukidu, saya Titi, saya ada akun Kukidu, lalu saya punya mesin 3, satu saya taruh di rumah, satu saya taruh di apartemen anak saya misalnya, satu lagi ditaruh di rumah mertua saya. Ini beda-beda rumah mesinnya. Tapi akun Kukidunya satu atas nama saya. Itu bisa ya, sampai dengan 5 mesin. Nanti begitu kita klik di sini My Device, dia akan di sini nanti akan muncul nomor seri mesinnya yang terhubung dengan akun Kukidu kita ya. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang masih punya mesin TM31 atau mesin TM5 itu nggak wajib untuk menambahkan di Kukidu account ya, tidak wajib ya, boleh ditambahkan boleh tidak ya. Sampai sini saya cukup jelas ya, saya harap saya cukup jelas. Nah, untuk Bapak Ibu sekali lagi sebelum kita masuk dan exploring tentang Kukidu yang belum scan untuk di akhir sharing kita hari ini akan ada lucky draw. Lucky draw-nya untuk 2 orang yang beruntung mendapatkan cookbook kaki 5 ya, yang isinya jajanan-jajanan khas Indonesia nih. Nah, di scan barcode-nya, bisa di scan, bisa didaftar, nanti pada saat terakhir akan diundi nih siapa yang beruntung. Oke, sudah saya kasih waktu sampai 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap ya. Sekarang kita mau live nih, mau share tentang Kukidu and explore the wonder of Kukidu. Kita mau cari ada harta karun apa sih di Kukidu ya. Nah, oke. Sekarang saya akan stop sharing dan saya akan share ke halaman live saya.
sebentar. Oke, nah ini adalah halaman live saya. Ya, kelihatan ya. Ini, nah, Bapak Ibu semua, saya tadi kan bilang ya bahwa di website kita, kenapa saya pakai tampilan website? Kan sekarang ada Cookie Do Apps. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kan sekarang ada Cookie Do Apps kok saya ngajarnya lewat website. Karena lewat website ini tampilannya lebih lebar dan lebih mudah dilihat oleh kita semua. Kalau saya sharing handphone saya, nanti terlalu kecil screen-nya. Ya. Oke, nah sekarang kita akan coba, sorry sebentar. Oke. Oke, nah untuk sekarang ini saya mau ajarkan, kalau teman-teman sudah buka tabletnya atau laptopnya, kita bisa sama-sama scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Ini website saya masih dalam bahasa Inggris ya, untuk interface language-nya atau bahasa tampilannya bahasa Inggris. Kita akan scroll terus sampai ke bawah. Nanti teman-teman akan melihat ada gambar globe di sini atau bola dunia, terus ada tulisannya English. Kalau kita klik di sini, nah di sini teman-teman ada tulisan select country or region. Nah, teman-teman tidak perlu memilih ini, ya tidak perlu memilih ini. Kalau kita pun pilih ini, nanti dia akan keluar sesuai abjad juga. Jadi ini tidak perlu dipilih, nggak apa-apa, ya. Nah, kita pilih select language. Nah, kita pilih select language, kita mau pilih bahasa Indonesia, nanti kita lihat apa yang terjadi. Change. Nah, oke. Tadi teman-teman lihat ya, di sini sudah berubah menjadi apa nih? Jelajahi keanggotaan bantuan. Ya, ini saya harus masuk lagi, login, kita menggunakan. Nah, ya, tadi sempat keluar sebentar. Tapi udah berubah ya. Tadi juga bahasa ini greeternya berubah juga di bannernya, ya apa yang ingin Anda masak hari ini, ya. Nah ini kalau teman-teman lihat tadi, kalau kita ke bahasa, saya turun lagi ke bawah, itu ada 7 pilihan bahasa selain bahasa Indonesia, yaitu ada bahasa apa aja, bahasa Hungaria, bahasa Inggris, Prancis, Rumania, ya ini bahasanya ada simplified Chinese, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Yunani. Ya kita pilih bahasa Indonesia untuk supaya, nah, bahasa Indonesia ini adalah bahasa interface atau bahasa tampilan supaya kita lebih mudah mengoperasikan website-nya atau Cookie Do Apps-nya, ya. Nah, teman-teman pernah scroll nggak nih? Siapa yang belum pernah scroll sampai ke bawah? Siapa yang belum pernah lihat website tampilan ini sampai ke bawah? Ketik di chat belum. Coba, saya mau lihat. Yang belum pernah lihat tampilan websitenya sampai ke bawah? Belum. Nah, coba yang belum pernah lihat tulis belum. Belum. Oh, banyak juga ya yang belum pernah ya. Oke. Oke, baik. Wah, banyak. Oke, kalau gitu. Karena belum banyak, kita sama-sama explore lagi. Kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini ada latest recipe. Biasanya latest recipe ini adalah resep-resep dari koleksi yang baru dirilis di Cookie Do. Ya, ini dia featuring resep-resep yang ada di collection paling akhir atau collection terakhir yang dirilis di Cookie Do. Jadi setiap harinya Cookie Do itu bisa merilis koleksi baru dari berbagai negara. Nah, ini adalah resep-resep akhir yang ada di koleksi tersebut. Di bawahnya itu ada apa sih? Oh, ini ada news ya. Ini adalah berita baru atau update fitur terbaru yang ada di Cookie Do, yaitu Scaled Recipe. Nanti saya akan jelasin Scaled Recipe itu apa. Bapak Ibu bisa klik videonya. Tampilan ini akan sama ya di handphone atau di Cookie Do Apps, ini akan sama ya seperti ini. Ya, urutannya akan sama seperti ini. Nah, ini bisa diklik, nanti ada videonya, dan ini kita bisa klik, kita akan bisa tahu lebih lanjut apa saja fitur ini, nih kegunaannya apa aja. Ya, lalu oke. Selanjutnya kita akan coba lihat ya. Ada yang pernah klik ini ya, ini namanya personal account kita.
Nah, kalau personal account kita ini namanya, kalau sini saya pakai accountnya dari kantor Thermomix Experience Center. Nah, kalau kita klik di sini, coba kita sama-sama masuk ke di sini nih. Kita klik di sininya. Ke profilnya kita klik ya, jangan klik akun, jangan klik bantuan, apalagi klik keluar, jangan. Kita lihat ke profil. Nah, kita klik ke profil. Nah, Bapak Ibu udah tahukah bahwa foto yang di sini nih bisa diganti pakai foto kita. Jadi nanti foto kita nih bisa muncul di Kukidu, ya di account Kukidu kita atau di mesin. Kalau kita pakai fitur Created Recipe, dia akan muncul di mesin ya foto kita. Dan kita juga bisa ganti namanya apa nih? Nah, kalau kita ganti namanya di sini, itu dia akan muncul namanya di greeternya ini ya, di banner paling depan. Misalnya namanya Susan. Nah, kalau tadi kita ganti namanya Susan, nanti di sini akan muncul, halo Susan, apa yang ingin Anda masak hari ini? Seperti itu ya. Nah, kita balik lagi. Oke. Nah, Kukidu itu sangat personal. Jadi dia makanya tanya, kita tuh punya gaya memasak tuh apa sih? Gaya memasak kita tuh apa? Nah, kalau teman-teman ini di sini saat ini baru ada 4 gaya memasak. Ada pecinta vegetarian, ada mudah, easy and everyday ya. Ini bahasa Inggrisnya ya, mudah dan setiap hari. Lalu di sini kreatif dan suka berpetualang, dan juga ada masakan tradisional. Kalau saya ini saya mau pilih, misalnya saya easy and everyday ya. Saya mau masakan-masakan yang mudah dan cepat setiap hari. Saya klik ini, apa yang terjadi? Nah, kalau kita balik ke jelajahi, ke halaman depan, kita klik jelajahi. Tadi kan ini latest recipe. Habis itu ada apa lagi sih? Ada scaled recipe. Dan ternyata di bawahnya ada apa nih? Jeng jeng. Di bawahnya adalah because you like simple, easy, everyday dishes. Karena tadi saya udah pilih. Kan tadi di situ saya pilih apa? Untuk masakan yang simple and easy, everyday dishes. Makanya dia tampilin di sini nih, rekomendasi resep-resep sesuai gaya memasak saya. Ya, contoh nih, sekali lagi, saya kasih misalnya, saya pilih yang pencinta vegetarian. Ya, jadi saya veggie lover nih. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, karena kita veggie lover, jadi Ukidu juga akan memberikan rekomendasi resep-resep terakhir ya yang berhubungan dengan vegetarian atau veggie lover. Keren kan? Ya, ternyata Kukidu tuh begitu cepat memfilternya ya. Keren banget ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Satu lagi, kita balik lagi ke sini ya. Kalau kita balik lagi ke sini nih, nah, ini ada filter pencarian. Nah, filter pencarian yang di sini dengan filter pencarian yang biasa teman-teman pakai untuk cari itu berbeda ya. Filter pencarian yang di sini adalah filter dasar. Ya, filter dasar, bukan filter sesaat. Kalau teman-teman cari resep yang pakai kaca pembesar, terus kita klik resep, terus bawahnya ada filter, itu adalah filter pencarian sesaat. Kalau ini adalah filter dasar. Gimana caranya merubah ini ya? Nah, ini dari sini, perbarui filter. Kita mau semua resep untuk TM6, TM5, TM31, boleh kita semua. Nah, ini apa nih? Aksesoris Thermomix. Pilih aksesoris yang ingin Anda sertakan dalam pencarian Anda termasuk resep-resepnya. Nah, maksudnya apa nih? Kemarin ada pertanyaan dari teman advisor yang bilang, saya ada cari resep tertentu, kok di HP dia bisa keluar, di HP saya nggak bisa keluar. Kenapa ya? Padahal kita sama-sama nih cari resepnya, tulis judulnya sama, nggak salah. Karena apa teman-teman? Karena ini. Maksudnya kenapa harus ditik nih? Saya tik penutup pisau dan pengupas Thermomix atau blade cover and blade cover pillar ya, Thermomix. Nah, blade cover and blade cover pillar Thermomix. Jadi kalau saya tik dua-duanya ini artinya semua, saya bilang ya, semua resep yang menggunakan blade cover dan blade cover pillar, dia akan ditampilkan ketika saya mencari resep. Saya ulangin ya teman-teman. Kalau saya
tik dua-duanya di sini, artinya semua resep yang menggunakan penutup pisau atau blade cover filler dan juga ini akan ditampilkan ketika saya mencari resep. Kalau saya nggak tik ini atau untik ya, saya nggak pilih, artinya resep-resep yang ada blade cover filler ini dia tidak akan ditampilkan ketika saya mencari resep. Jadi lebih baik saya sarankan dua-duanya dipilih supaya resep-resep yang pakai aksesoris ini dia akan dimunculkan atau akan ditampilkan ketika kita sedang mencari resep. Ya. Nah, untuk bahasa defaultnya tadi pakai bahasa apa nih? Defaultnya pakai bahasa Inggris kan? Ah, saya nggak terlalu paham nah bahasa Inggris, saya maunya yang bahasa Indonesia aja. Silahkan. Ya, kita jadi default atau pencarian filter pencarian dasar akan selalu menampilkan bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini sekarang saya simpan. Kita lihat ya bedanya. Sekarang saya klik ini kaca pembesar. Nah, oke. Filter dasarnya keluar nih. Include Thermomix filler, include Thermomix blade cover filler, dan yang berbahasa Indonesia. Bu Titi, ini kan katanya Kukidu resepnya 85.000. Kok cuman 904? Iya, 904 karena kita memfilter dasarnya. Kita tadi filter dasarnya dari sini, kita pakai yang bahasa Indonesia aja. Kalau resep ini adalah resep yang berbahasa Indonesia. Resep yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada berapa resep? Ada 904 resep. Kalau misalnya kita mau pencarian sesaat nih, kita hilangkan dulu. Ah, saya nggak mau. Saya mau semua resep. Oke, kita hilangin ya. Klik. Diklik nih. Hilang. Totalnya ada berapa? Balik lagi. Ada 85.000 resep. Ya. Tapi ini adalah pencarian sesaat. Kalau saya klik lagi kaca pembesarnya, dia akan kembali ke settingan yang sebelumnya, yaitu Indonesia. Karena ini adalah filter dasar, bukan filter pencarian sesaat. Jadi saya ulang ya, kalau pencarian sesaat ini saya ilangin, saat ini dia hilang, cuman saat ini aja. Kalau saya balik lagi, klik kaca pembesar, dia akan muncul lagi. Karena filter pencarian yang di sini. Ini filter pencarian default atau yang dasar. Tapi teman-teman tetap masih bisa ngerubah sesuai dengan keperluan teman-teman sendiri ya. Sampai sini seru kan? Jadi siapa nih yang udah ternyata baru tahu? Siapa yang ternyata baru tahu? Klik 1. Ternyata. Siapa yang ternyata baru tahu? Klik 1. Coba. Ayo. Wah, klik 1. Banyak juga ya. Ternyata baru tahu. Oke. Wah, ternyata baru tahu nih ya. Ada juga nih advisor yang baru tahu. Nggak apa-apa. Sama-sama belajar kan? Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang nih kita teman-teman bisa kita ke halaman jelajahi atau kalau yang masih pakai bahasa Inggris pakainya ini explore. Ya, kita mau explore. Kita udah siap-siap mau explore banyak Kukidu ya. Nah, teman-teman tadi kita udah lihat, kita scroll ke bawah, ini adalah resep-resep terakhir dari kumpulan koleksi yang baru saja dirilis oleh Kukidu. Lalu di sini ada update fitur terbaru. Lalu di sini tadi ada rekomendasi sesuai gaya memasak kita ya. Ingat ya, tadi saya pilih veggie lover atau pencinta sayuran. Nah, ternyata di bawahnya lagi tuh ada ini loh, teman-teman tahu nggak ini apa? Ini tuh bukan iklan ya. Ini tuh mungkin banyak dari teman-teman atau Bapak Ibu yang pengennya, Kukidu mah saya pengennya cari resep, masak, udah selesai gitu ya. Tapi ternyata kalau ada waktu, kita tuh seru loh explore Kukidu nih ya. Ternyata banyak banget hal-hal baru yang atau informasi-informasi yang berguna, yang insightful gitu ya, untuk supaya kita lebih tahu. Nah, coba deh kita klik ini nih, Discover More. Ada apa sih? Nah, ternyata ini tuh membahas segala sesuatu tentang gluten free. Saya tahu banget pengguna Thermomix di sini juga
banyak yang concern dengan kesehatan, terutama gluten free ya. Bahkan bukan hanya untuk anak-anak yang sering sekali ada intoleran ya terhadap gluten atau harus makan menu-menu yang gluten free, tapi juga banyak orang dewasa yang saat ini tuh harus makan makanan yang gluten free ya karena masalah dengan pencernaan dan lain sebagainya. Kalau kita geser lagi ke bawah ya, ini adalah rekomendasi resep-resep di Cookidoo yang gluten free. Wah, seru kan? Tuh, banyak ya ternyata ya. Jadi Cookidoo ini gak cuman bisa masak pizza, es krim, terus apa ya, lemon gitu ya, yang basic-basic. Tapi ini yang unik-unik yang bahkan mungkin kita belum pernah lihat nih, dia bisa dan ada gitu ya di provide buat kita. Nah, bahkan di sini dia malah ada tips untuk membuat apa ya pasokan dapur yang gluten free. Kan ada tuh kayak baking powder tapi yang gluten free kayak gitu-gitu ya. Dia ada loh ya. Jadi dikasih, jadi nggak hanya bikin resepnya aja tapi gimana bikin uh, apa ya supply dapur itu juga yang align atau sejalan dengan menu dietnya gitu. Ya, seperti itu. Wah, ini tuh ada bahkan dia kasih nih, oh nggak cuman makanan aja tapi ada bread baked without gluten kayak gitu ya, gluten free meals in minutes ya gitu. Bahkan ada dessert yang gluten free, seru kan ya. Tuh ternyata banyak ya yang bisa harta karunnya Cookidoo nih. Nah, kalian di sini juga kita bisa klik lagi, mau gluten free lagi yang lebih banyak lagi kita bisa klik lagi di sini. Ya, nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, sekarang kalau kita balik lagi nih ke atas, kita balik lagi. Artikelnya nggak cuma gluten free aja, kita bisa klik di sini ada apa lagi sih? Wah, ada karis ya. Siapa di sini yang penyuka makanan kari ya? Nah, kita juga bisa nih kita lihat ya, kita browsing aja secara cepat. Coba kita lihat ya, nih ada makanan-makanan kari dari mana-mana aja, dari Southeast Asia, dari India ya. Lalu juga ada dari Middle East dan lain sebagainya. Di sini lebih banyak lagi ditampilkan resep-resep karinya ya. Nah, ini coba nih saya akan browse sedikit aja. Ada lagi artikel tentang apples and pears ya. Pasti ada yang suka bikin apple pie atau menu-menu makanan yang dari apple dan pears ya. Juga back to school meal prep, juga ada recipe in less than 30 minutes nih buat yang selalu terburu-buru kalau pagi atau pengen cepet-cepet masak atau kalau sendiri, hidup sendiri atau berdua nggak mau berlama-lama masak, ini cocok banget ya. Nah, our vegan favorites. Wah, seru kan? Di sini nih, banyak artikel-artikel. Dan ternyata nggak cuma itu. Artikel-artikel ini kita bisa cari lagi di tempat lain yang lebih luar biasa lagi banyaknya. Ini sekarang saya ajak teman-teman untuk klik kaca pembesarnya di sini. Yuk, klik kaca pembesarnya. Nah, kita lihat nih, biasanya ini kan yang tampilan yang sering kita udah sangat familiar ya. Kalau kita mau cari resep, pasti tampilannya kayak gini. Mau cari resep atau mau cari koleksi. Tapi pernah klik artikel nggak? Siapa yang udah pernah klik artikel, ketik 2. Coba. Siapa yang sudah pernah klik artikel dari sini, ketik 2. Oh, oke, ketik 2. Ada lagi? Sip. Wah, siap. Wah, kebanyakan sih yang pernah klik teman-teman advisor nih. Tapi ada juga loh customer, wah hebat nih. Wah, oke. Nah, sekarang kita sama-sama buka ya. Apa sih isinya? Kalau kita klik artikel ini, ternyata banyak sekali artikel-artikel yang dalam berbagai bahasa ya. Kalau kita scroll nih banyak banget di artikel-artikelnya. Sekarang ini, artikel-artikel ini, teman-teman ingat ya, karena Cookidoo Internasional ini, dia link dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Ya. Dan tetapi tidak semua negara itu mengupload artikel, hanya beberapa negara ya. Kenapa saya bilang gitu? Kita bisa cek, kita lihat di filter, kita nggak bisa nih satu-satu nih terlalu banyak nih 3.000 nggak habis nanti ya sampai jam 9 nggak selesai nih kita. Nah, artikel negara-negara yang mengupload atau mengunggah artikel di Cookidoo itu hanya Amerika, Australia, Belgia, Inggris ya.
Nah, kita belum ada nih, ya. Negara Indonesia belum ada tuh, jadi PR-nya saya nih, PR-nya saya dan tim nih untuk bisa ikut mengupload artikel-artikel dalam bahasa Indonesia. Ya, doakan ya teman-teman supaya saya dan tim bisa nih mengupload artikel-artikel dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bisa membantu pengguna Thermomix yang di Indonesia juga. Nah, sekarang kita pilih aja salah satu yaitu Australia. Karena bahasa Inggris nih ya. Jadi kalau untuk ini belum ada pilihan bahasa Indonesianya pastinya ya. Nah, ini kita lihat nih ada apa sih? Wah, ini dia nih. Kalau tadi kan mungkin ada bahasa-bahasa Yunani dan yang lain-lain ya, ada bahasa Meksiko segala. Nah, yang sekarang ini adalah karena kita pilih regionnya Australia, dia keluarnya bahasa Inggris. Ada apa aja nih, ini artikel-artikel ini ya. Nah, kita cek yuk, ini apa sih? Kalau kita baca ini, baca. Kita klik. Nah, ternyata nih artikel-artikel mengenai babies ya. Nah, seperti ini nih. Banyak banget. Nah, tapi teman-teman sebelumnya ya, saya mau kasih tahu. Teman-teman tahu nggak kalau di sini tuh ada juga tutorial video. Jadi kalau kita ketik misalnya video, ya saya coba video, kita cari. Nah, ternyata banyak juga tutorial video mengenai modes, mengenai benefit Kukidu, ya. Nah, tuh mengenai video-video roti. Sini ya, ini ada, coba kita buka, ada apa nih? Tuh, ya, tuh banyak looking for, ya, ya. Ini banyak nih. Ya. Ada juga teman-teman tahu bahwa kita tuh ternyata bisa kursus gratis, bisa short course gratis di Kukidu. Ya, kalau kita short course mau belajar, apalagi private, itu pasti investasinya mahal. Tapi ternyata di Kukidu kita bisa belajar gratis. Asal ada kemauan pasti bisa. Sekarang saya coba ya teman-teman untuk tulis pastry. Kalau yang sama-sama buka, tulis pastry dan klik pastry Camilla Seidel. Ini ya, kita lihat ya. Wah, learn the basic of making your own crust ya. Kita belajar bagaimana bikin pastries. Ya, ini ada videonya nih. Nanti teman-teman bisa klik sendiri. Saya nggak akan klik di sini. Tapi, nah, nih, oke, seru kan? Nih, saya kasih lihat sedikit deh. Saya play sedikit deh biar nggak penasaran. Coba, bisa nggak nih? Tunggu koneksinya. Share sound. Oh, lama ya. Perlu waktu. Ternyata perlu waktu. Oke. Kedengeran? Hi, I'm Chef Camila and I want to welcome you to this baking course. So in this course, we're gonna learn how to make 3 basic pastry doughs that I think are the go-to recipes if you want beautiful, lovely results to make tarts and biscuits. So the first one we're gonna work with is a short crust pastry, and this has only 4 ingredients: flour, salt, water, and butter, and it's your go-to recipe, because you can make crusts with it, or you can even add flavors and then have variants. So you can have herbs or olives, or you can even add nuts. So it's really, really a very good recipe. And then you can make a quiche or whatever you feel like doing. And then we're also going to be working with sweet short crust pastry. And this one is kind of the same. Oke, karena ada ini saya sudahi dulu. Oke, tadi teman-teman bisa explore sendiri nih. Jadi ada lessonnya. Lessonnya ada 1, 2, 3, 4, sampai 9 kalau nggak salah. Ya, tuh. Dan setelah udah mahir nih, dikasih resep-resepnya juga. Wah, seru kan ya, dikasih resep-resepnya juga nih. Resep-resepnya. Nah, ini nih ternyata ini juga salah satu harta yang kita mungkin baru tahu ya. Nah, saya perlu tahu nih siapa yang baru ngeh kalau ada atau baru. Wah, ternyata bisa ya kayak gitu. Ayo ketik, ayo siapa yang baru tahu.
Tunjuk tangan nomor 1. Ya, ayo. Oke, wah ternyata baru pada tahu ya. Seru kan? Gimana tuh? Makin cinta nggak sama Kukidu dan Thermomix ya? Jadi teman-teman Kukidunya jangan cuma dipakai buat masak spaghetti aja. Ternyata tuh banyak banget gunanya dan banyak banget info-infonya gitu ya yang kita bisa explore. Nah, sekarang saya juga mau kasih tahu ke teman-teman bahwa tutorialnya tuh nggak cuma di situ. Tutorialnya ada lagi nih, di mana tersembunyi. Banyak banget video tutorialnya. Sekarang kita balik lagi ke personal account kita nih. Kita klik ini, lalu kita klik ke bantuan. Mungkin ini pilihan bantuan atau help ini paling jarang kita klik ya, gitu ya. Kadang-kadang kalau saya suka males gitu, ngapain sih cari-cari aja sendirilah gitu. Tapi ternyata di sini tuh tersimpan satu harta karun, ya. Kita klik nih kayak lagi cari harta karun ya. Nah, ternyata di sini di tombol bantuan itu ada tutorial. Nah, kita coba buka yuk tutorial apa ini. Nah, ternyata di sini ada tutorial creating and editing your own recipe. Jadi, fitur Kukidu salah satunya adalah created recipe, di mana kita bisa menulis resep-resep yang tadinya kita tulis di buku, atau kita tulis di kertas-kertas yang nggak tahu nanti hilang. Nah, itu atau resep-resep warisan dari nenek, dari eyang kita gitu, dari oma, dari opa gitu yang biasanya mereka tulis di kertas, itu kita bisa simpan di Kukidu. Jadi kita nih punya Kukidu nggak cuma terima-terima resep, tapi kita juga bisa upload kita punya resep, tapi hanya kita aja yang bisa lihat ya, hanya account kita yang bisa lihat ya, nggak bisa di-share ke yang lain, hanya account kita yang bisa lihat. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa klik di sini. Di sini ada videonya, ya. Tuh, ada videonya. Sini. Nanti klik di sini lagi, ada videonya lagi. Tuh. Seru kan? Jadi teman-teman nih kalau misalnya contohnya seperti ini ya, kita mau nulis resepi, gimana sih caranya nulis resepi nih? Oh, ini gimana caranya bikin title, gimana caranya ganti image, gimana caranya misalnya ini ya, mau resepi setting atau editnya gimana? Nih, saya coba puter. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, saya nggak akan putar sampai selesai, tapi ini nanti bisa dieksplor lagi gitu ya. Jadi, seperti ini nih. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada teman-teman advisor dan customer tuh ada yang tanya gitu ya. Atau dari advisor tanya ke saya, gimana sih caranya nih? Ada nggak videonya gitu? Kadang-kadang saya suka kasih tahu, oh caranya gini, gini, gini. Tapi suka lupa lagi dan lupa lagi. Nah, kalau misalnya kita lupa, gampang carinya di mana? Carinya tinggal ke sini, masuk ke personal account kita, pilih tombol help. Ya, pilih tombol help di sini. Wah, ini bahasanya berubah lagi nih. Nanti saya pindah lagi bahasanya ini. Sekarang tiba-tiba berubah lagi bahasanya ke bahasa Inggris. Nggak apa-apa, nanti saya akan pindah lagi ke bahasa Indonesia. Ya. Nah, di sini juga ada caranya scaling recipe. Nih, di sini ada yang terbaru yaitu resep terskala atau scaled recipe di mana kita bisa menyesuaikan resep-resep yang ada di Kukidu. Nanti saya akan share ya ke yang menyesuaikan porsinya sesuai dengan porsi yang kita mau. Wah, ini kan seru banget ya. Jadi gimana teman-teman makin cinta kan sama Kukidu kan? Ternyata Kukidu tuh nggak cuman resep-resep aja buat masak ini, masak itu gitu, tapi banyak hal lain ya. Nah, oke, saya lanjut lagi ya. Oke, bentar, saya lanjut lagi. Sorry. Oke, ini. Oke, saya lanjut lagi. Kita akan masuk ke My Week. Nah, di sini nanti saya juga akan pakai screen-nya mesin yang ada di sini ya. Oke. Oke. Saya tadi bilang kan, Kukidu itu bisa dipakai untuk membuat
perencanaan menu mingguan. Biasanya kalau ibu-ibu kan suka bingung ya, mau masak apa, atau ada request nih dari anggota keluarga, dari anak-anaknya, Mami, aku mau masak ini dong, Mami, aku mau masak itu dong. Nanti 2 hari lagi aku ada pelajaran olahraga nih, aku mau dibawain bekal ini dan itu gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai untuk kita rencanakan masak mingguan kita. Contohnya apa nih? Contohnya misalnya kita mau bikin apa ya? Mau bikin, saya cari resepnya coba yang saya ilangin dulu bahasa Indonesianya. Saya mau bikin pizza misalnya. Atau pizza. Pizza, oh pizzanya yang bahasa Indonesia deh. Pizzanya bahasa Indonesia aja, biar gampang. Pizza, ini ada beberapa resep pizza yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada quiche lorang, ada pizza 4 keju atau yang biasa quattro formaggi, ada pizzaiola ya, dada ayam, ada pizza margherita dan lain sebagainya. Sekarang misalnya saya mau bikin quiche lorang. Ini gampang sekali ya, kalau kita lihat di sini kita bisa klik di titik 3 ini, kita klik di titik 3 ini, lalu kita add to my week. Add to my week. Nah, terus keluar deh kalendernya. Tadi anaknya misalnya, Mami, aku mau ada pertandingan bola nih, aku mau bawa bekal ini buat hari Minggu. Boleh. Nah, ini berarti di sini. Kita taruh. Sekarang kan tanggal 2 kan? Taruh di sini. Klik. Terus kita save. Tuh. Nah, langsung ada notifikasinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita cek bener nggak nih dia nih udah ada di tanggal 6. Kita klik my week. Sekarang kita lihat di tanggal 6. Tanggal 6 ini baru sampai tanggal 5. Kita klik tanggal 6. Benar nggak ya? Ada nggak ya di tanggal 6? Ada nggak ya di tanggal 6? Wah, lama nih koneksinya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Agak lama koneksinya. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Ini saya ganti. Oke, sekarang saya coba lagi ya, nggak apa-apa tuh. Kalau jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau koneksinya nggak bagus nih suka lama, tapi nggak apa-apa. Tidak usah khawatir. Coba kita cek lagi. Toh, nah, saya ulang ya, coba. Nah, dia udah muncul di tanggal 6. Seperti itu. Nah, kalau kita pergi ke My Week ini ada 2 pilihan tampilan. Ya, tampilan layarnya maunya seperti apa. Ada yang seperti ini, dia akan listing sesuai dengan harinya. Jadi hari ini saya rencananya mau masak mie godok Jawa, mau masak teh tarik, sama quiche lorang. Lalu tanggal besoknya mau masak apa. Ya, besoknya lagi mau masak apa. Oke. Nah, bisa juga di dalam tampilan yang kalender seperti ini. Nah, ini juga bisa waktunya kita bonding ya, bonding sama anak-anak. Jangan cuma mami aja yang mau atur makanan. Ayo, kamu mau masak apa, pilih sendiri, terus tinggal ajarin mereka gitu untuk tinggal masukin caranya seperti tadi. Ya, saya contohin lagi caranya. Bisa dengan cara seperti ini, misalnya mau cinnamon rolls, klik titik 3, kita add to my week, ya. Lalu tinggal pilih kalendernya tanggal berapa mau, atau bisa juga caranya dengan kita klik gambarnya, di sini kita add to my week. Ya. Dia perlu waktu untuk loading gambarnya, nggak apa-apa. Nah, add to my week. Sama, nanti dia akan keluar pilihan tanggal juga seperti ini. Ya. Oke, kalau misalnya nih, ternyata, saya balik lagi ke add to my week ya. Ternyata quiche lorang ini atau teh tarik nih kayaknya jadi menu favorit nih. Aduh, enak banget ya hari ini, tapi saya nggak mau
Nanti buat weekend saya mau bikin lagi deh, ada teman-teman saya mau datang, gampang. Kita klik resepnya, dia akan keluar seperti ini. Saya mau masak lagi di hari Sabtu tanggal 5. Kalau hari ini saya udah masak, saya tinggal klik move to another day, saya pindahin ke tanggal 5, lalu saya save, dia akan keluar di tanggal 5. Ya, gampang banget kan? Jadi nggak usah kita pilih lagi dari awal, kita tinggal pindahin aja resep yang kita udah pernah buat, lalu kita masukin ke tanggal ini. Ya, misalnya nih resep, ini kan ada resep es krim kacang merah. Misalnya resep ini nih selalu jadi favorit gitu. Saya udah berulang kali bikin, udah 5 kali bikin. Terus saya pikir, saya mau tambah ini deh, saya jadiin collection aja deh resepnya. Bisa. Caranya gimana? Caranya di add to collection. Terus diapain? Kita ke sini old dessert. Atau misalnya kita cari resep yang lain ya. Resep imun booster misalnya. Imun booster kita masukin ke koleksi yang sudah ada, atau kita mau bikin koleksi baru. Misalnya booster. Ya. Nah, saya klik. Oke. Nah, udah deh, kita udah tersimpan di My Collection. My Collection ini adanya di My Recipe. Nah, di My Recipe ini, jadi teman-teman atau Bapak Ibu bayangkan kita punya berkas-berkas di filing gitu ya. Nah, berkas-berkas itu biasanya kalau kita punya dokumen-dokumen penting kan dikelompokkan menjadi satu subjek ya, atau satu jenis. Misalnya, dokumen tentang pajak, dokumen tentang apa ya, misalnya kartu keluarga, atau akte lahir jadi satu, dokumen bank jadi satu. Nah, create collection ini seperti ini. Jadi kita bisa membuat sendiri folder-folder koleksi kita sesuai dengan selera kita. Misalnya di sini ada booster, atau ada cold dessert, atau ada makan malam. Atau nih ada nih teman saya Sabrina, dia suka bikin pizza. Ini nih punya aku nih. Aku simpen aja di sini nih. Ini adalah resep favoritnya Sabrina. Ya, pizzanya Sabrina nih. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa create collection, ya, create collection kita sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, add to collection ini kita juga bisa share di mesin. Jadi coba ya, saya akan stop sharing, mungkin bisa di spotlight mesin saya. Nah, mesinnya udah on ya. Oke. Saya akan cari, saya akan spotlight. Oke. Oke. Nah, add to collection ini sama. Jadi caranya, ini kan tampilan dasar di mesin ya. Caranya adalah kita cari resepnya di sini. Nah, kita cari resepnya di sini nih. Nah, kelihatan ya mesin saya. Mesin TM6-nya kelihatan. Oke. Nah, saya mau cari dulu resep-resep yang misalnya saya mau masak, caranya sama ya. Misalnya kita mau masak apa nih? Mau masak ini, udang goreng. Kita mau masak udang goreng, caranya sama. Di sini ada titik 3, kita bisa klik titik 3-nya. Nah, lalu kita bisa tambahkan ke masak hari ini, atau kita kasih bookmark. Ya, let's say kita pilih ke masak hari ini atau masak ya gitu. Caranya begitu. Nah, ini untuk tanggal 2 November. Atau kita mau masak lagi, misalnya coba kita lihat. Di sini ya. Kita lihat ya nanti ya, balik dulu ke recipe, kita balik dulu ke explore, sorry. Kita balik ke explore. Nah, kita balik ke explore. Nah, kita lihat di resepi kita tadi ada apa? Kan tadi saya udah pilih resep ya, udah pilih beberapa resep, kita klik titik 3, kita lihat di sini ada my week atau pekan saya. Nah, ini kita bisa klik. Nah, agak lama, nggak apa-apa, kita tunggu. Oke.
Oh. Ya, ini kayaknya terputus ya. Saya punya, sebentar, saya punya Wi-Fi-nya juga terputus kayaknya. Oke, screen saya udah kontak lagi belum? Oke, nanti saya akan kembali lagi. Saya akan lanjut dulu sambil menunggu koneksi dari mesinnya. Sebentar ya. Saya akan share lagi. Oke, udah balik nih. Tekan saya. Oke. Oke, saya balik dulu ke sini ya. Supaya teman-teman nggak lama nunggunya. Oke. Ya, di sini ya. Jadi kita balik lagi nih ke My Week. Nah, di My Week ini tampilannya tadi saya bilang bisa dua mode, mau yang list seperti ini atau yang berbentuk kalender. Dan dari sini kita bisa tambahkan juga ke shopping list. Jadi misalnya nih, saya mau klik ini ya, mau belanja ini, kita add to shopping list. Saya belum punya nih buat ikan kukus Thai ya dengan daun jeruk nipis, belum punya. Sebentar, saya remove dulu ini. Saya mau remove dulu. Sorry. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, jadi kita bisa lihat, misalnya di sini ada beberapa resep yang saya mau gabung jadi satu nih. Ya, mau gabung jadi satu. Kita lihat. Show ingredients. Saya mau lihat sih daftarnya seperti apa. Nah, daftarnya seperti ini shopping listnya. Misalnya itu shopping list ini, kalau tadi teman-teman lihat ada 3 resep, saya ada 3 resep yang saya masukkan ke daftar shopping list. Semua bahan ini adalah gabungan dari 3 resep. Ya, by kategori bahannya. Kalau yang ini by kategori resepnya. Jadi resepnya pertama brokoli and cheese, lalu yang kedua ikan kukus Thai dengan jeruk nipis, lalu juga ada cake pisang lembab. Ya, seperti ini. Nah, oke. Kalau yang di sini kita bisa lihat by kategori. Saya coba lihat ya. Kalau by kategori ini, nah, misalnya saya di sini udah punya baking powder. Ya, apa ini saya nggak usah deh, ini atau nih. Nah, baking powder items you have. Jadi kalau kita tick ini artinya item yang kita sudah punya. Misalnya baking soda saya udah punya, saya nggak perlu. Saya tick, dia akan hilang. Nah, pindah kemana ya? Pindahnya ke bawah. Nah, ini items you have, tadi yang saya tick baking powder sama baking soda udah kita coret, dia ada di sini. Kalau ternyata setelah saya cek di lemari ternyata baking soda nggak ada deh, ya udah saya balikin lagi. Nah, dia akan muncul lagi di atas. Nah, muncul lagi deh di atas ya. Tapi jangan khawatir, shopping list ini tuh nggak hanya terbatas dari belanjaan yang ada di Kukidu. Kita juga mau bisa menambahkan belanjaan-belanjaan yang kita butuhkan, bahkan yang di luar dari Kukidu punya, gitu ya. Contohnya seperti apa? Misalnya, ini terakhir nih, additional item, kita bisa tambahin loh di sini. Oh, sabun cuci piringnya habis, bahkan ini kan di luar dari belanjaannya Kukidu. Tulis aja, dish soap. Tambah apa lagi ya? Oh iya, apa ya? Tambah misalnya saya mau beli jeruk deh, di rumah lagi nggak ada buah, oke, orange atau jeruk, atau buah lainnya, bisa loh. Nah, tambah, nah, kayak gitu, gampang banget ya. Dan semuanya ini kita bisa share nih ada optionnya, kita bisa share print atau kita bisa share apa via WhatsApp. Jadi kita bisa share di sini, copy linknya terus kita kirim via WhatsApp. Gampang ya, gampang sekali gitu loh. Untuk supaya kita bisa apa yang kita udah planning itu kita bisa masukkan di shopping list kita, ya. Nah ini sayang sekali nih
dari tadi saya coba untuk masuk ke Kukido-nya, tapi sebentar. Nanti saya akan coba lagi nih. Ya. Oke, saya akan lanjut dulu. Selanjutnya adalah untuk created recipe. Ya. Nah, untuk created recipe tadi saya janji saya mau ajarin gimana caranya created recipe. Coba saya klik dulu di sini. Di sini ada, misalnya saya mau masak boiled rice ya, yang sudah di bahasa Indonesia nih, kayaknya ada, ya, atau di sini. Nah, boiled rice nih, misalnya nih ya. Jadi created recipe itu ada dua cara, teman-teman. Ada yang kita tadi yang saya bilang, kita tulis sendiri atau kita import dari Kukido, ya. Nah, ini saya pakai cara dari import dari Kukido. Caranya gimana? Caranya adalah kita pilih, ini saya sebagai contoh aja ya. Ini kita pilih resepnya dengan cara kita klik di bagian ini. Bagian ini kita klik dan kita tambahkan di created recipe atau resep yang akan kita adjust. Jadi resep di Kukido ini bisa di-adjust sesuai selera kita, ya. Nah, caranya kita klik created recipe, klik. Nah, langsung dia berpindah ke ini, ke halamannya created recipe, ya. Oke. Nah, ini judulnya misalnya nasi. Misalnya saya ganti ya. Nasi pulen, misalnya saya ganti. Nah, nanti ini image-nya bisa kita ganti sendiri. Nah, di sini ini sudah ada semua resep yang tadi sama persis dari Kukido, dia dibawa ke sini dan kita bisa ubah. Jadi kalau teman-teman lihat tanda pensil ini artinya kita bisa edit, ya. Nah, ini misalnya nih, kalau sekarang kita lihat preparation step-nya atau step-nya ini dia memakai cara memasak 20 menit. Memasak 20 menit di 100 derajat speed 4. Saya nggak mau, saya mau pakai rice cooker mode aja. Saya kan di mesin kan ada rice cooker mode, jadi saya mau pakai rice cooker mode aja. Bisa, caranya gimana? Kita teman-teman lihat ya, kalau ada garis bawah begini, artinya ini bisa kita edit. Ini juga bisa kita edit sih semuanya, tapi ini bisa kita edit caranya. Nah, sebelum kita edit, kita harus klik pensilnya dulu. Nah, kita klik pensilnya, kita lihat di sini, kita klik. Nah, mau ganti kan? Mau ganti pakai apa? Kalau sekarang manual setting kan, 20 menit, suhunya 100, speednya 4, dan lain sebagainya. Kita ganti pakai mode ya, tadi mau pakai rice cooker. Kita ganti, nah di sini mode-nya yang sudah tersedia untuk created recipe, memang tidak semua. Kalau di mesin kan ada banyak. Kalau di sini baru beberapa. Ada dough, ada turbo, ada blend, ada rice cooker and warm up. Jadi kita bisa klik rice cooker. Jadi nggak usah perlu hitung-hitung deh berapa menitnya, pakai rice cooker aja. Nah, bisa ya. Misalnya kita mau tambahkan di sini pakai daun jeruk misalnya ya. Nasinya mau saya pakai daun jeruk deh, jadi wangi, atau daun pandan tuh ya, wangi. Daun jeruk lah, daun jeruk. Ini misalnya ini kita tambahkan, let's say kita tambahkan 2 ya, tuh daun jeruk ya, daun jeruk misalnya. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga boleh. Daun jeruk kan resepnya resep-resep kita sendiri, nggak apa-apa. 2 daun jeruk. Nah, ini mau tambah di sini kan, tambah dulu. Tunggu, sorry. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau kita klik di sini, dia akan keluar nih, tambah apa nih? Ini adalah cooking setting, ya. Kalau saya klik ini dia nggak keluar, dia harus diklik di tempat yang abu-abu, klik baru dia keluar. Ini adalah cooking setting yang tadi manual atau mau modes.
Kalau di sini kita klik ini ingredient. Karena tadi saya baru tambah 2 daun jeruk, kita cari di mana nih 2 daun jeruknya, ada di bawah. Kita tambah, kita tambah di mana? Kan tambahnya di sini. Sama aja. Kita cut atau kita pindahin mau kita tambah di mana? Kita tambah di sini misalnya. Ini ya. Add daun jeruk. Nanti klik kanan, kita klik kursornya nih yang kanan, lalu kita paste lagi. Keluar deh 2 daun jeruk. Gampang ya. Nah, kayak gini. Ini caranya. Kalau kita mau tambah step lagi, tambah di sini. Caranya begitu. Kalau mau tambah bahan lagi, tambahnya di sini. Caranya seperti itu. Lalu jangan lupa kalau udah selesai semua ini, kita confirm. Artinya semua perubahan-perubahan resepnya dari Cookie Do udah kita adjust sesuai apa yang kita mau. Confirm, klik confirm. Jadinya namanya sudah ada. Kita cek ya di resepnya kita. Coba saya cek. Coba balik lagi di awal. Sorry, balik lagi nih di awal. Nah, balik ke sini, nasinya nasi pulen dan. Oke, sekarang lihat kita kalau misalnya saya klik explore, saya klik lagi my recipe, di sini dia akan keluar ada nggak ya nasi pulen saya tadi. Oh, my recipe. My recipe adanya di created recipe. Saya baru bikin resep saya sendiri kan. Keluar deh. Ada fotonya tadi Thermomix Experience Center dan ini nasi pulen. Kalau saya klik tadi sudah ada tambahan daun jeruk. Nah, ya seperti ini. Dan selalu ada imported by. Jadi kalau ada imported by artinya resep ini bukan resep saya asli. Resep ini adalah resep Cookie Do yang saya adjust lalu dimasukkan ke folder created recipe saya. Ya. Jadi kayak gini nih, teman-teman. Udah jelas ya. Seru kan nih? Ya, seru banget ternyata Cookie Do tuh banyak sekali menu-menunya nih. Nah, sekarang ini saya sedang coba cek karena kok wifi-nya kayaknya sambung tapi belum coba. Sekarang saya coba dulu. Oke. Nah, selanjutnya bentar ya. Sedikit lagi ya teman-teman ya. Untuk scaled recipe caranya sama. Saya akan cepat aja. Untuk scaled recipe kalau teman-teman lihat ada resep-resep baru. Teman-teman masih seru kan ya. Kita mau explore satu kali lagi scaled recipe. Nah, untuk scaled recipe ini misalnya kita mau bikin super soft atau mau bikin adonan pasta. Adonan pasta, kita klik. Kita mau bikin adonan pasta, kita lihat. Oke. Scaled recipe adalah salah satu fitur terbaru yang memudahkan kita untuk mengatur jumlah porsi dari resep yang kita mau buat gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kita klik adonan pasta, di sini ada serving size atau porsi. Nah, porsi yang timbul di sini, yang tampil di sini adalah porsi resep original. Tapi kita bisa klik nih ya. Kalau kita klik di sini, itu ada pilihan 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kalau seumpama, aduh saya cuma tinggal berdua, ya udah saya pilih 2. Misalnya kita mau pilih, wah anak-anak saya nih teman-temannya mau datang weekend ini, ada berapa orang? Ada 8 orang, Mami. Ya udah, kita bikin dulu pastanya from scratch, kita bikin 8 porsi. Kita klik 8 porsi. Dan resepnya sudah berubah ke 8 porsi. Otomatis 8 porsi ini juga berubah. Ya, ini teman-teman lihat ya, kalau 8 porsi tepungnya berapa? 400. Kalau saya balik lagi ke 4 porsi, tepungnya berapa? Coba kita lihat 200. Ya, gampang banget nih, ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat tadi, ini porsinya sudah ada pilihannya, artinya apa? Artinya, coba kita baca sama-sama. This recipe is available in several setting sizes with guided cooking and success guaranteed. Artinya,
Resep-resep yang sudah ada pilihan serving size-nya begini, seperti ini, itu sudah dites di dapur pusatnya Kukidu. Di dapur pusatnya Kukidu. Ya, tim kami juga di kebagian juga untuk ngetes beberapa resep. Ya, dari forward, di sharing juga. Dan ini sudah jaminan sukses. Ya, tapi gimana kalau seumpama ada resep yang kita nggak sesuai sama porsi kita atau tidak ada pilihannya seperti yang tadi. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini misalnya. Kan ini kan nggak ada, kalau nggak salah belum. Nah, ya sop buntut resep aslinya 4 porsi, tapi belum ada nih pilihan kayak begitu, kayak tadi. Berarti resep ini belum diuji lagi untuk downsize atau upsize portionnya. Hanya Kukidu memberikan kesempatan kepada pengguna masih bisa kalau kita mau adjust resepnya. Caranya gimana? Caranya make it your own. Nah, ketika kita klik make it your own, Kukidu memberikan peringatan bahwa karena resep ini belum dites oleh dapur pusatnya Kukidu, maka resep ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengguna. Ya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengguna. Artinya apa? Ini kalau ada resep-resep yang mungkin bisa di-adjust turun porsinya, tapi nggak bisa di-adjust naik. Atau ada resep-resep yang waktunya tidak serta-merta turun gitu. Kalau misalnya turun setengah, terus waktunya juga jadi turun setengah. Nah, itu belum teruji. Makanya kalau misalnya hasilnya kurang memuaskan, harus diuji dan dimodifikasi lagi oleh si pengguna resep tersebut. Kalau kita mau pakai ini, kita start, lalu larinya kemana nih? Larinya nah, seperti ini. Ya. Ini resep ini aslinya berapa porsi? Aslinya 4 porsi dan dia nggak ada lagi pilihan ke atas karena udah banyak sekali dagingnya dan kuahnya udah banyak. Jadi takutnya penuh. Makanya dia hanya ada downsize. Ya. Kalau kita klik 2, dia langsung turun 50% dan dia bahannya juga akan turun 50%. Ya. Seperti itu, teman-teman. I hope ini sangat-sangat berguna buat teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya nih, teman-teman. Siapa yang di sini makin cinta sama Thermomix? Coba bilang keren. Kukidu. Makin cinta sama Kukidu, bilang keren. Waduh, keren. Banyak ya. Keren. Weh, keren. Keren ya. Wah, itu dia nih. Ya, oke. Teman-teman, kalau teman-teman sudah download Kukidu Apps, saya akan stop sharing dulu. Kalau teman-teman sudah download Kukidu Apps, teman-teman cara pengoperasiannya sama seperti yang teman-teman lihat di website ya, teman-teman ya. Jadi sebentar, cara pemakainya sama, persis sama. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman saya undang untuk scan lagi. Jangan pergi dulu. Scan lagi supaya siapa tahu beruntung. Loh, kok masuknya ke sini lagi ya? Sorry, masuknya kok ke sini lagi sebentar. Oke, scan dulu, teman-teman. Teman-teman kelihatan layar saya? Kelihatan nggak? Oke, sebentar ini. Oke, sebentar saya coba share dulu. Oke, ya scan dulu teman-teman lucky draw-nya. Ya, mungkin teman-teman adalah teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan cookbook kaki 5 sebanyak masing-masing satu ya. Ada 2 orang yang beruntung. Saya mau cepat sharing aja. Yang belum mendownload Kukidu App, silakan download Kukidu Apps di Play Store atau App Store untuk iOS. Ya, ini jangan lupa ketika download kita pilih country region kita di mana, di pojok kiri bawah itu ada country region, di situ kita pilih dulu, baru kita masukkan email dan kita masukkan passwordnya. Ya, jangan lupa emailnya nggak boleh salah, nanti datanya nggak sama, nggak bisa ketemu akunnya. Oke,
Nah, teman-teman, ini boleh di screenshot. Ini adalah perbedaan cookie do account ya. Cookie do account-nya, jadi kalau di website, kita cari website, itu semua bisa kita lakukan ya, dari recipe cook today, bookmark, shopping list, recipe collection, create collection, lalu juga recipe to my week, save collection, dan sharing recipe. Ya, sharing recipe itu bisa kalau teman-teman scroll ke bawah, di situ ada copy link, bisa di-share ke WhatsApp. Bisa di-sharing ya. Lalu di TM6 itu kita juga bisa search collection ya. Nah, di sini ada beberapa yang semua bisa dilakukan. Tapi create collection nggak bisa dilakukan create collection tidak bisa dilakukan di mesin. Ya, ada caranya sendiri sih sebetulnya ya. Ada caranya sendiri, sebentar. Caranya adalah nanti saya tunjukin kalau tidak bermasalah ininya ya. Oke. Ini ada. Oke, saya akan tunjukkan dulu di mesin saya. Oke, saya bisa spotlight ya, atau spotlight mesin saya. Oke. Bisa di spotlight ya. Nah, kita create collection di sini, kita create collection di sini, let's say ada Halloween, ada ini koleksi-koleksi terbaru, muat lebih banyak. Bisa kelihatan ya layar saya. Oke. Oke. Opsi. Oke, lihat sebelumnya. Agak lama ya. Oke. Nah, misalnya nih koleksi ini misalnya ya, newsletter atau Halloween yang kemarin udah lewat. Kita sebenarnya nggak bisa save collection dengan cara resep terus ada 3 titiknya ya, tapi ada caranya sendiri, yaitu kita lewat koleksinya, kita klik resepnya, kita klik nih, lalu misalnya kita mau bikin Bloody Margarita, baru di sini kita klik titik 3-nya. Baru kita tambahkan ke koleksi. Misalnya ini tambah ke koleksi, baru di sini kita misalnya bikin koleksinya. Buat koleksi, misalnya A, B, C ya, biar cepat. Oke. Nah, dia sudah masuk ke koleksinya. Tuh, koleksi telah dibuat di resep Anda. Ya, tapi kalau kita pakai cara seperti ini, tadi harus masuk lewat koleksi. Kalau kita cari seperti dari resep, sorry. Tunggu. Oke, kayaknya bandel nih. Nah, kalau kita cari dari resep, misalnya ini kita tambahkan ke koleksi, dengan kita tik 3 ini, dia nggak akan keluar. Ya, nggak bisa. Jadi caranya pakai cara dari save collection. Oke? Oke, baik. Dari saya, ini nanti bisa di screenshot ya teman-teman, ini bisa di screenshot. Nah, dari saya minta teman-teman untuk yang tadi scan, sekali lagi scan barcode, dan bisa untuk kita akan undi sebentar lagi ya. Kita akan undi sebentar lagi. Sorry. Ini, bentar. Sudah bisa di... Oke. Oke. Ya. Oke, di scan barcode-nya teman-teman dan kita akan undi. Saya persilakan rekan saya Christine untuk bisa mengundi siapa peserta yang beruntung. Nah, sebelum diundi, teman-teman gimana nih? Saya harap sharing saya kali ini bisa bermanfaat
buat teman-teman semua ya, karena sebetulnya masih ada beberapa, tapi nanti kita bisa capture. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti karena ini di-record, nanti pertanyaannya bisa dibantu dijawab lewat advisernya teman-teman, gitu ya. Nanti kita akan bantu jawab karena semua pertanyaannya itu akan ter-record. Oke, silakan mungkin Christine. Oke. Terima kasih Bu Titi untuk waktunya. Mungkin nih Bu Titi ada tadi beberapa pertanyaan sih, nggak banyak, hanya beberapa. Mungkin nanti sambil nunggu, karena masih banyak pasti yang akan scan barcode ya, isi data untuk bisa ikut lucky draw. Mungkin nanti ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Bu Titi. Oke, gitu. boleh. Oke, Boleh, pertanyaan yang pertama itu, satu akun Kukido bisa nggak sih pakai dua mesin di dua negara yang berbeda? Di dua negara yang berbeda. Ya, pakai satu account. Pakai satu account. Sebetulnya bisa, asal negaranya masih dalam satu IDB, kita bilangnya IDB atau International Distribution Business. Nah, itu harus dicek dulu. Nanti kalau misalnya memang ada customer atau teman-teman pengguna Thermomix yang mesinnya satu beda negara, itu mungkin bisa tanya dulu di email ke support@thermomixindonesia.co.id supaya kita bantu cek apakah mesin yang di beda negara itu bisa dengan satu account. Gitu. Tapi bisa, ada kemungkinan bisa, hanya harus dicek negaranya. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Bu Titi. Ini ada satu pertanyaan lagi. Tadi itu ada yang bertanya, apakah di mesin kita bisa langsung ubah size? Di mesin kita bisa ubah size, tapi di mesin tidak bisa created recipe. Jadi kalau untuk ubah size yang sudah ada pilihannya, itu bisa. Tapi kalau untuk ubah size yang belum ada pilihannya, lalu larinya ke created recipe, tadi ya, make it your own, itu dia pasti nggak bisa. Karena harus di website atau di aplikasi ya. Kalau di mesin tidak ada pilihan created recipe yang link ke skilled recipe. Karena penulisan kalau kita mau make it your own di mesin itu nulisnya nggak enak. Ya, nulisnya nggak enak, lebih enak nulis di handphone atau nulis di laptop. Semoga jelas. Oke, terima kasih Bu Titi buat jawaban dari pertanyaannya. Semoga tadi yang disampaikan Bu Titi ya teman-teman jelas untuk teman-teman, atau nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh nanti di chat aja di room chatnya. Nanti kita akan bantu jawab. Nanti juga mungkin bisa dibantu jawab oleh teman-teman advisor seperti itu. Oke, saatnya kita mulai nih undian kita saat ini ya. Kira-kira nih siapa nih yang akan menang untuk lucky draw-nya? Sebentar ya, kita akan putar. Sebentar saya share screen dulu. Oke, teman-teman, saya udah kelihatan ya, teman-teman ya. Kelihatan banyak banget ya. Iya, banyak banget nih yang udah scan, udah isi linknya untuk bisa dapat buku kaki 5 gitu ya, limited edition, dan saat ini tuh belum dijual gitu ya. Jadi dua orang yang beruntung saat ini sangat luar biasa. Jadi nanti kalau udah dapat bisa diekspor nih, masak dengan buku kaki 5-nya. Oke, teman-teman, kita undi dulu saat ini ya. Kita mulai hitungan pertama, 3, 2, 1. Ayo, siapa yang beruntung? Ya, kira-kira. Wah, Ibu Aryani. Ibu Aryani mungkin bisa kirim email atau nanti kita akan hubungi Ibu Aryani, posisinya ada di mana? Mungkin bisa tulis di chat, Ibu Aryani, are you still here? Oke, Ibu Aryani nanti boleh di chat ya, gitu. Atau Iya, nanti Bu kita Aryani bisa masih ada katanya. Di mana posisinya Bu Aryani? Nanti bisa kirim email Ibu Aryani Tadi di udah Bandung. isi kok Bu Titi. Oke, baik. Oke. Thank you. Nanti kita akan hubungin Bu Aryaninya untuk alamat pengirimannya ya, gitu ya. Ditunggu buku kaki 5-nya Bu Aryani. Oke, Selamat, untuk Bu satu Aryani. orang yang beruntung lagi akan kita putar. Hitung mundur, 3, 2, 1.
Oke, siapa ini kira-kira? Wah, Wah, Ibu Lili Azali. Luar Ibu Lili biasa. Azali. Wah, selamat ya buat Ibu Lili Azali. Jadi ada dua pemenang hari ini, yaitu Ibu Aryani dan Ibu Lili Azali. Nanti kita akan menghubungi dua orang teman kita ini untuk mengirim buku kaki limanya dan ditunggu kiriman dari kita. Oke. Oke, terima kasih teman-teman buat excitednya, buat semangatnya untuk ikut training malam ini. Oke, saya kembalikan ke Bu Titi. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Kita masih bisa belajar sama-sama lagi. Kalau next time ada Cookie Do lagi sharing, kita akan belajar lagi sama-sama dan membahas hal-hal baru lainnya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terus eksplorasi Cookie Do teman-teman dan jangan berhenti-berhenti masak yang inspirasinya terdapat di Cookie Do. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.